الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala membaca Kitabul Ilm Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Lanjutkan al-amru as-sadis ad-da'watu ila Allah. Berkata rahimahullah, ayyakuna da'iyan bi'ilmihi ila Allah azza wa jalla. Termasuk adab talabul ilm, adab bagi penuntut ilmu adalah dia menjadi da'i dengan ilmunya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasabah. Dia berdakwah dari setiap kesempatan. Di masjid-masjid kapan ada kesempatan dia sampaikan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadanya. Wa fil majalis, dan di majelis-majelis dimanapun itu selain di masjid. Wa fil aswaq, juga di pasar-pasar. Ya, jangan hanya murni berdagang. Paling tidak ada sedikit sentuhan untuk dakwah ilallah. Paling tidak kita mengajari mereka yang awam bermuamalah, berdagang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jangan dibiarkan mereka berniaga dengan sesuatu yang Allah haramkan. Karena kasihan kalau kita biarkan nanti mereka makan hasil yang haram. Ya, makan hasil yang haram dari riba dan semisalnya, dari gharar, dari menipu, dari khilah, tipu muslihat. Ini kasihan mereka. Ya, nanti kalau makan dari harta yang haram, dagingnya pun tumbuh dari harta yang haram. Ini akan condong kepada maksiat daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tolonglah mereka dengan mengajari cara berdagang, berniaga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi di setiap kesempatan, baik di pasar ataupun di perdagangan dimanapun, ya, usahakan ada sentuhan dakwah di dalamnya. Hadan Nabi SAW ba'da an atahu Allahu an-nubuwah wal risalah ma jalasa fi baitihi. Inilah Nabi SAW setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau kenabian dan risalah Islamiyah, beliau tidak duduk saja di rumahnya. Artinya tidak diam menikmati risalah, ya, mengerjakan sendiri, bukan seperti itu. Bal kana yad'u an-nas wa yataharrak. Tetapi Nabi SAW menyeru manusia berdakwah dan tetap bergerak, terus bergerak, tidak diam saja. Ya, bergerak dalam berdakwah semampunya. Wa ana, dan kata beliau, dan aku la uridu min talabatil ilm ay yakunu naskhan min kutubin. Aku tidak menginginkan dari para penuntut ilmu ini dia hanya sebagai naskhan, sebagai salinan dari kitab-kitab. Dia faham kitab Salasatul Usul, dia faham kitab Qawaidul Arba', hafal, bisa menjelaskan poin-poinnya tanpa memegang kitab, paham aqidah wasithiyah, tapi cuman ya faham, cuman salinan saja. Kita dapatkan ini
seseorang tulab yang menghafal matan, menghafal ini, ternyata seharusnya begitu, dimanapun dia berada itu ada dampak kebaikan di situ. Kalau seorang seperti dia ini, gitu. Sebab seandainya pun dia jelaskan salah satu usul, mungkin tanpa pegang kitab dia bisa, karena hafal itu. Qaidul Arba, kalau Qaidul Arba kan cuma 4 kaidah, mungkin bisa banyak yang bisa menjelaskan tanpa kitab sesuai dengan syarah Syekh Shalih Fauzan misalkan. Ya, harusnya dia tidak sebagai naskhan min kutub, tidak sebagai salinan saja gitu. Hafal Sahih Bukhari misalkan, hafal ini dan itu, tapi ya cuman hafal. Di masyarakat dia diam gitu. Dia diam, sehingga tidak ada yang dekat sama dia ini, tidak ada terpengaruh sedikit pun dari kebaikannya. Ya cuma naskhan saja sebagai, nah ketika dia kumpul sama talabatul ilmu baru nampak cemerlangnya ilmunya. Ya kita semua nuntut ilmu ya, ada gurunya gitu. Artinya apa faedahnya antum di sini gitu? Artinya kurang begitu faedah gitu. Kalau di sekitar kita dia nampak sekali cemerlang ilmunya gitu. Sedangkan bainana ada syekh, ada guru yang lebih patut diambil ilmunya begitu. Artinya sama-sama talaki. Tapi di masyarakat dia diam gitu. Jadi dia tetap saja bergaul dengan orang awam, sholat sama orang, ya artinya tidak ada pengaruh di situ gitu. Ya, ini mungkin salah satu contoh saja itu. Mungkin maksudnya beliau itu, karena tidak menginginkan talabatul ilmi ini sebagai nasakh dari salinan dari kitab itu saja. Gitu. Walakinni uridu minhum, tapi aku inginkan dari mereka ini ayyakunu ulama amilin. Mereka ini menjadi para alim yang beramal. Para alim yang beramal. Ya. Ilmu itu kan cahaya, al-ilmu nurun. Harusnya yang membawa ilmu ini juga sebagai cahaya gitu, menerangi di sekitarnya, membuat dampak kebaikan begitu. Jadi mengenal sunnah, orang-orang ada dia di sini, kebaikan bertaburan di situ, menyebar. Jadi paham sunnah, jadi mengenal Al-Quran, jadi mengenal, Masya Allah. Jadi harusnya seperti itu ahlul ilmi. Karena ilmu itu cahaya gitu. Dimanapun dia berada pasti menerangi sekitarnya gitu. Al-ilmu nurun. Ya. Dia menerangi manusia dari kegelapan. Harusnya seperti itu. Nah, ya tentunya ini bukan keinginan beliau Syekh Utsaimin semata, tapi keinginan syariat seperti itu. Balighu anni walau ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Semuanya memerintahkan kita untuk berdakwah, tidak diam saja. Tidak diam menikmati ilmunya, kagum terhadap dirinya dan sebagainya. Tidak menyampaikan kepada yang lain, cuman kagum semata. Gitu. Biasanya yang cepat kagum itu yang otodidak. Itu cepat kagum terhadap dirinya. Karena tidak pernah merasakan sulitnya belajar. Dia hanya via gurunya internet atau dan semisalnya, ternyata dia bisa kayak seolah-olah dia selevel sama yang ngantri. Karena fi maqami tulab, seperti dia kayak selevel, bisa lah. Ini itu cepat kagum dan biasanya sulit untuk dikritik. Ini secara biasanya bukan apa ya, artinya bisa dibantah lah. Ini secara kebiasaan itu. Orang yang belajar otodidak sehingga dia sampai kepada tingkatan tertentu misalkan, ya, itu biasanya sulit dikritik dan
Ya gitu, biasanya begitu. Karena dia tidak pernah merasakan ada yang lebih alim darinya gitu. Kalau tulab kan belajar dari awal, pernah dia merasakan bodohnya gitu, pernah punya guru, punya teman-teman yang di atasnya dia gitu. Jadi pernah bodoh gitu. Biasanya lebih bijaksana biasanya kalau tulab itu. Lain kalau otodidak gitu. Ya wa'ala kulli hal, kata beliau ya, jangan hanya sebagai salinan kitab saja. Hendaklah kita menyampaikan apa yang kita dapat setelah beramal. Nah, kemudian al-amru sabi', perkara yang ketujuh adalah al-hikmah. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Di dalam berdakwah, seorang tulab, seorang dai ini hendaklah dia berhias dengan hikmah. Berhias dengan hikmah. Haitsu yaqulu Allah Ta'ala yu'til hikmata man yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah anugerahkan hikmah kepadanya, maka sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Nah, apa itu hikmah? Apakah hikmah itu selalu apa yang selalu didengung-dengungkan oleh satu jamaah? Hendaklah kita dakwah dengan hikmah, dengan hikmah, dengan hikmah. Sama dengan lembut begitu. Hikmah bahasa Indonesia itu mungkin artinya lembut gitu. Ya. Di kamus besar bahasa Indonesia, hikmah itu kan bisa identik dengan kelembutan dan sebagainya. Atau mereka mengartikan itu sendiri gitu, mengartikan hikmah itu kelembutan dan sebagainya. Walakin al-hikmah ayyakuna talibul ilm murabbiyan li ghairihi. Ini. Ya, dari baris ini saja sudah salah mereka ya kan. Kalau hikmah itu lembut. Adalah hikmah itu maksudnya apa hikmah itu? Ayo sholat ke masjid, ayo begini, itu hikmah katanya. Hikmah itu seorang talib ini adalah murabbiyan, tarbiyah, mendidik, mengajari, begitu. Bukan nyuruh. Ayo nyuruh ke masjid, ayo ke masjid, sholat ke masjid. Dia diajari sama saja. Bukan hikmah namanya. Nyuruh itu, monggo silakan ke masjid diisi sholat ayo sholat. Nyuruh itu bukan dakwah. Nyuruh ke masjid. Tak tahu sholatnya itu gimana, misalkan rukunnya tidak dijelaskan batal apa enggak dan sebagainya. Nah, hikmah ini pertama, talibul ilm murabbiyan li ghairihi, mentarbiyah, mendidik selainnya. Bima yutakhallaqu bihi min al-akhlaq, dengan apa yang dia berhias dengan akhlakul karimah. Ya. Wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla. Ya. Dari apa yang dengan apa yang dia serukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bi akhlaqil karim, pertama ini. Bihaits yukhatibu kulla insanin bima yaliqu bihalihi. Ini hikmah. Nah, yang kedua, jadi dia berbicara kepada seluruh manusia, yukhatib, yakni mengajak seluruh manusia dengan, atau berbicara, maksudnya yukhatibu, berbicara kepada setiap manusia dengan apa yang yalik, yakni layak, sesuai dengan bihalihi, keadaan mad'u. Ya. Dilihat kapasitas mad'u ini sekolah apa enggak gitu. Ya. Sebagaimana dulu mungkin pernah saya ceritakan, seorang yang girah fi dakwah tapi tidak hikmah gitu. Lembut orangnya tapi tidak hikmah. Dia senyum kalau nyampaikan. Enggak cemberut matanya, terus enggak ada kebencian. Bagus orangnya. Yang dia dakwai tukang beca.
Tapi yaitu dia jelaskan aqsamut tauhid. Tauhid itu ada 3, Pak. Jangan kalau tauhid gitu salah gitu. Tapi lembut bicaranya, bagus itu. Tauhid niku wonten 3 jadi ngono. Ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Dijelaskan rububiyah niku ifradullah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan kayak jelaskan ke kita gitu. Tapi tukang becak yang dia jelaskan itu. Sampai asma wa sifat ya. Orang saja pusing ya. Orang sekolah saja pusing kita jelaskan asma wa sifat kalau langsung diterangkan begitu. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bi asma'i sifatihi bima thabatallahu wa rasuluhu min Al-Qur'an wa sunnah min ghairi tahrif. Dijelaskan itu ya pusing juga kalau orang meskipun sekolah. Dokter saja mungkin pusing kalau dokter awam dijelaskan seperti itu. Apalagi tukang beca. Ya. Antum itu kurang hikmah gitu. Ada tukang becanya pergi gitu. Artinya pusing kan. Agama kok anu nggih, kok angel nggih gitu. Kok sulit gitu agama itu. Karena bilang kamu itu kurang hikmah gitu. Lu kan sudah lembut. Nah itu bukan hikmahnya kita gitu. Itu hikmahnya jamaah tertentu. Kita ini hikmahnya seperti itu. Ya ini diantara yukhatibu kulla insanin bima yaliqu bihalihi. Mengajak bicara kepada setiap manusia dengan yang pantas sesuai dengan keadaannya. Gitu. Insyaallah taala nantilah bertahap dulu gitu dengan bahasa yang termudahnya. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin sering bicarakan bahwa membuat sesuatu yang sulit jadi mudah itu sulit gitu. Tapi kalau membuat yang mudah jadi sulit itu gampang. Asalnya ilmunya ringan-ringan saja, cuman dia nyampaikan seolah-olah ini ilmu berat begitu. Biasanya dia itu ringan orangnya. Biasanya. Kalau kapasitas masyayikh itu, Syekh Utsaimin gitu, jelaskan gitu. Yang sulit itu memudahkan perkara yang sulit dalam agama. Kalau beliau jelaskan jadinya mudah gitu. Gampang, itu sulit yang seperti itu. Syaratnya soalnya harus sudah menguasai usul salasah misalkan atau akidah wasitiyah, dia sudah kuasai betul segala sudutnya kitab ini sehingga mudah. Oh ini orang paham jalan sini gampang, lewat sini gampang. Itu harus menguasai. Tapi kalau dia menjelaskan yang mudah jadi sulit, disulitkan, sebenarnya dia kesulitan juga gitu. Sulit untuk memahami. Jadi seolah-olah rumit gitu dengan bahasa yang rumit itu. Seolah jadi sulit. Gitu. Artinya dia kesulitan sebenarnya, belum paham. Gitu. Ingin mengangkat dirinya dengan berbicara yang sulit terhadap satu yang gampang di tengah orang-orang jahil. Ya, cuman akhirnya dia besar di orang jahil itu. Akhirnya kecil di mata tulab para ulil ilmi. Gitu. Maka itu bagaimana cara menyampaikan aqsamut tauhid kepada tukang beca gitu, orang yang tidak sekolah, tapi mereka faham gitu. Mereka faham, mereka bisa bertauhid uluhiyah dengan benar. Itu sudah bahasa uluhiyah, rububiyah itu bahasa kita, jangan dipakai nih. Orang awam ini jangan dipakai bahasa itu. Ya. Cuman kalau nas tidak boleh hilang, nas harus nyampe. Firman Allah Taala harus nyampe. Gitu. Cuman bahasanya jangan dipersulit. Ini hikmah yang seperti ini. Salah satu hikmah. Wa idza salakna hadha tariq, maka jika kita berjalan di atas jalan ini, hasala lana khairun katsir. Kama qala Rabbuna azza wa jalla, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Akan menghasilkan bagi kita kebaikan yang banyak. Seperti yang firman Allah, siapa yang diberikan hikmah, dianugerahkan hikmah padanya, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wal hakim huwa, hikmah ini dari hakim, ya. Alladhi yunzilul asya manazilaha. Jadi dia itu meletakkan sesuatu di tempatnya, ya.
meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Ya. Ini hikmah. Lianna al-hakima ma'khudun min al-ihkam wa huwa al-itqan. Sebab kalimat hakim ini diambil dari kata ihkam, artinya al-itqan. Itqan yakni kokoh, rapi. Kalau diletakkan pada tempatnya jadi kuat, jadi rapi. Begitu. Itqanu syai' ainzilahu manzilatahu. Itqannya sesuatu ini, kokohnya sesuatu, ya ini meletakkan pada tempatnya. Ya, ini sudah ma'ruf. Ya. Maka itu fayan bagi bal yajibu ala talibil ilm ay yakuna hakiman fi da'watihi. Maka hendaklah dan wajib, bahkan wajib bagi penuntut ilmu, dia menjadi hakim, dia hakim, berhikmah di dalam dakwahnya. Naam. Wa qad dzakara Allahu maratib ad-da'wah fi qoulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa dzakara Allahu maratib ar-rabi'ah fi jidal ahli kitab faqala ta'ala la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Ini sudah kita membahasnya juga di syarah beliau dalam salah satu usul maratib dalam berdakwah. Ud'u, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa hikmah di sini yang ditafsirkan Syekh Sa'di? Bil ilm la bil jahl. Ya. Tafsir Sa'di bil hikmah yakni dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wal mau'izatil hasanah. Apa mau'izatil hasanah? Kata Syekh Sa'di. Quran. Amrun wa nahyun al-muqirruna bit-targhib wat-tarhib. Namanya mau'izatil hasanah. Silahkan, kami persilahkan untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Biasa kan begitu. Isinya itu harus amrun wa nahyun, perintah dan larangan, dan digandengkan dengan targhib wa tarhib. Harus seperti itu. Sebab selain itu bukan mau'izatul hasanah. Bukan mau'izatul hasanah, apalagi menyuruh kepada bid'ah, menyuruh kepada maulid Nabi, menyuruh kepada selamatan dan sebagainya. Mau'izatus sayyi'ah gitu. Bukan mau'izatul hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Yang jelas fayakhtaru talibul ilmi min asalibi da'wah ma yakunu aqrabu ila qabul. Maka pilihlah untuk penuntut ilmu dari metode dakwah mana yang lebih dekat kira-kira untuk diterima begitu oleh masyarakat. Bukan berarti madani masyarakat ya. Menyerupakan diri dengan masyarakat ini tidak menjadi inti uslub dalam berdakwah. Kalau iya. Nah, intinya berdakwah ini cara menyampaikan. Cara menyampaikan. Namanya dakwah kan begitu. Mereka terlalu paranoid ya, terlalu takut yang berlebihan gitu. Sehingga kalau wah mereka nanti lihat tampang kita lari gitu. Belum ngomong sudah lari dulu. Kan prasangka kalian seperti itu. Masa kalau kita bermuka bagus, senyum sama orang, terus membaur misalkan, tidak eksklusif gitu, insya Allah orang jadi cair gitu. Itu uslubnya gitu, bukan pakaian. Pakaian boleh saja kita pakai jubah misalkan, sunnah Nabi SAW. Wala syak, ada mana sunnah, bukan pakaian surah. Keliru, sunnah Nabi ini. Dan semua orang ma'ruf perkara pakai jubah seperti itu. Antum kalau meskipun pakai sarung, pakai begitu tapi eksklusif, orang jadi malas juga gitu.
pakai jubah tapi tetap membaur sama masyarakat. Ada kerja bakti ya kerja bakti, ada misalkan acara yang tidak ini bisa gitu misalkan. Nanti di situ itu uslub, salah satu uslub untuk membuka jalan kita berbicara tentang agama. Itu. Meskipun pakaian kita berbeda, tetap diterima insyaallah. Ya. Pada dasarnya mereka ini tidak melihat pakaian gitu. Tapi sikap gitu. Sikap kita bagaimana sebenarnya di masyarakat. Kalau kita acuh tak acuh, merasa benar sendiri, terus lihat orang salah langsung orang awam maksudnya langsung menunjukkan sikap tidak suka dan sebagainya. Ya, jadi orang tidak suka. Pantaslah keluar kalimat, kayak benar sendiri. Ya, memang surga milikmu saja gitu. Artinya karena sebenarnya itu suatu reaksi dari aksi kita yang salah. Harusnya tidak seperti itu. Yang jelas, anak kurang sepakat kalau pakaian ini menjadi pembuka pintu untuk berdakwah. Nah, pakaian bagaimanapun, ya. Apalagi pakaian sunnah. Jubah ini semua orang kenal gitu, bukan suhro. Orang Persis di Bangil, kalau antum datang ke Bangil, sudah jubah putih semua, hampir sepasar. Kalau sudah keluar mahasiswa Persis, santri Persis itu, sudah orang jubah-jubahan, sudah ma'ruf. Orang NU, orang NU pakai jubah ya banyak. Kiainya, artinya tidak terlalu ini. Gitu. Kecuali orang Muhammadiyah tidak pakai jubah, mereka pakai jas kan, sesuai dengan pencetusnya gitu. Artinya jubah ini bukan sesuatu yang kenapa harus disingkirkan gitu. Sunnah Nabi SAW harusnya kita hidupkan. Bukan penghalang kita membaur dengan masalah sikap, bukan pakaian, sikap kita gitu. Nah, sikap kita ini yang usahakan, yang cari uslub supaya lebih mudah dakwah ini diterima. Selama itu tidak keluar dari koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah uslubnya maksiat ya. Uslubnya misalkan uslub pakaian pakai bantalun misalnya. Itu jelas maksiat ya. Aurat. Mau saya pakai uslub dakwah pakai bantalun. Pakai baju yang biasa begitu, baju hem atau baju batik, kemudian pakai pantalon, pakai peci hitam gitu, misalnya. Maksiat itu, jelas auratnya nampak gitu. Kalau dia sholat kan, waduh, nampak bisa membatalkan sholat. Bagaimana ini bisa mereka jadikan uslub dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala? Tidak, lain. Namanya orang menyeru dai harus menunjukkan dia sunnah gitu loh. Dia Rasulullah kayak begini gitu maksudnya. Harusnya dia ngasih contoh. Antum kan berdakwah kepada Allah, mendakwahi orang awam, mendakwai orang awam. Harusnya kan antum sendiri mencerminkan ini, ini Rasulullah kayak gini gitu, sunnahnya begitu. Harusnya kan begitu. Antum pakai gaya pakaian orang barat misalnya, dakwah ya lucu. Pakaiannya gaul misalnya. Tidak pakai peci, pakai celana ini yang banyak sakunya itu misalkan. Ya, dakwah sunnah. Orang mikir kan, kamu ini teori tok dapat dari kuliah atau gimana maksudnya gitu kan? Nah kalau lain kita mengamalkan sunnah itu diamalkan, pakaiannya nampak, sering ke masjid kelihatan gitu. Nah, orang insya Allah di situ bisa. Inilah ada peluang insya Allah untuk diterimanya dakwah ini. Begitu. Walhasil kata beliau, pilihlah metode-metode dakwah yang kira-kira di situ bisa lebih dekat diterima. Wa mithalu dzalik fi da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam hal itu dakwah Rasul, jaa Arabi fabala fi jihati minal masjid. Ya, ini kisah yang ma'ruf. Seorang badui yang datang kemudian dia kencing di sisi masjid Nabawi. Faqama ilaihi sahabat. Ya, yuzajjiruna. Berdiri para sahabat ingin menghardinya begitu. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melarang mereka.
Walamma qada baulahu da'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Jadi ketika selesai seorang badui itu kencingnya, Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya dengan bahasa yang lembut bahwa sesungguhnya masjid-masjid ini tidak baik untuk sesuatu, tidak pantas begitu, sesuatu dari kencing dan kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wajalla. Sesungguhnya itu hanya untuk zikir kepada Allah azza wajalla, wassalat wa qiraatil Quran. Begitu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitum ahsana min hadhihi hikmah? Apa pendapat kalian? Ya. Apa yang lebih baik dari hikmah ini? Ya. Nah. Fa hadzal arabi insyaraha sadruhu wa iqtana'a hatta idza qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya. Jadi karena bentuk hikmah dari Nabi SAW, berarti ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Beliau yukhadibul insan, kullal insan, sesuai dengan kedudukannya. Ya, bihasa bihali. Seorang badui yang tidak sekolah, tidak ngerti apa-apa, ya bahasanya yang masjid itu bukan untuk dikencingi, gitu kan? Bukan untuk dibuang kotoran, tapi untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, membaca Al-Quran. Dengan bahasa begitu, ya artinya kalau untuk yang orang berakal, artinya orang yang sekolah kan lain bicaranya. Gitu. Nah, seperti itu langsung hasilnya lapang dadanya badui ini dan iqtana'a, puas begitu dengan nasihat Nabi, sehingga dia berkata, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, jangan sayangi seorang pun selain kami. Maksudnya sahabat di situ, sebel ya, para sahabat kan keras itu, pinginnya menghardik. Gitu. Wa qissatun ukhra an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Kisah yang lain juga bentuk hikmah dari Nabi SAW. Dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, qala bainana ana usalli ma'a Rasulillah SAW. Ketika aku salat bersama Rasulullah SAW, id atasha rajulun minal qaum. Tak tahu ada seorang yang bersin. Ya, ketika salat ini ada orang bersin. Fakultu yarhamukallah. Ya, sedang salat ini Muawiyah ibn Hakam langsung yarhamukallah gitu. Padahal sedang salat. Ya. Akhirnya faramanil qaum bi absarihim. Langsung jamaah saat itu menoleh kepada Muawiyah ibn Hakam, ditoleh begitu. Seluruh jamaah melihat ke Muawiyah ibn Hakam. Fakultu wa sukulli ummiyah. Ya, maksudnya aduh mati aku begitu. Maksudnya ibuku ditinggal mati olehku begitu maksudnya. Maksudnya mati aku begitu. Masya'nukum tanduruna ilayya. Lagi salat itu. Ngobrol sendiri gitu. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Gitu. Ya, faja'alu yadribuna bi aydihim atau ala afkhadihim. Ya, para jamaah tadi yang menoleh malah memukul pahanya. Suruh diam gitu maksudnya. Jangan bicara gitu. Dia kan bicara Muawiyah. Suruh diam gitu. Ditepuk pahanya begitu. Falamma ra'aituhum yasmutunani. Maka ketika aku melihat mereka berusaha mendiamkan aku, menyuruhku diam. Lakinni sakatu. Ya. Diam akhirnya, aku diam. Falamma shalla Rasulullah SAW, ketika sudah selesai salat Nabi SAW, fabi abi huwa wa ummi. Ma ra'aitu mualliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Tidaklah aku melihat seorang guru setelah beliau lebih baik cara pengajarannya daripada beliau. Ya. Artinya mungkin beliau tidak marah ya, Nabi SAW.
fa wallah ma kaharani, demi Allah beliau tidak membentakku, wala darabani, juga tidak memukulku, wala syattamani, juga tidak mencaciku. Padahal teriak-teriak dalam salat, bicara sendiri. Ya. Qala inna hadhihi salah, beliau berkata, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un minal kalamin nas, tidak pantas di dalamnya ada ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Begitu. Wa min huna najidu anna da'wata ila Allah yajibu an takuna bil hikmah kama amara Allah azza wa jalla. Ya. Jadi dakwah ini wajib itu hikmah seperti yang Allah perintahkan. Kemudian misal yang lain, bentuk hikmah juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khatam dhahabin. Nabi melihat seorang yang di tangannya ada atau di jarinya ada cincin emas. Wa khatamud dhahabin wa khatamud dhahabi haramun 'ala rijal. Cincin emas ini sudah jelas dia haram bagi laki-laki. Fanaza'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min yadihi wa rama bihi. Lalu tiba-tiba Nabi mencabut dari tangannya orang itu dan langsung melempar. Ini tanpa afwan, tanpa apa, langsung cabut. Pegang tangannya, cabut cincinnya, langsung dibuang tanpa bicara. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamrah min nar fa yad'uha fi yadihi. Ada seorang dari kalian sengaja menaruh api dari neraka dan meletakkannya di di tangannya, atau di jarinya, gitu. Sampai seperti itu. Wala man sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lirajul, ketika sudah Nabi berpaling darinya, maka dikatakan pada orang itu, khudh khatama intafa bi. Ya, ambillah cincinmu dan bisa engkau engkau manfaatkan, gitu. Dimanfaatkan cincin itu. Nah, dijual apa dan sebagainya. Faqala wallahi la akhidu khataman tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa uslub at-tawjih huna asyad. Uslub, metode dalam taujih, memberikan nasihat di sini adalah keras. Ini juga hikmah. Ini hikmah. Siapa yang mengatakan ini bukan hikmah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan yanzilul asya di manazil, kan di tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kadang Nabi lembut seperti orang Badui, juga lembut kepada orang yang tidak ngerti hukumnya. Muawiyah bin Hakam bicara dalam sholat, seperti itu sikap beliau, sehingga luruh hatinya, lapang dadanya, puas dengan nasihat Nabi. Untuk orang ini taujih beliau asyad, kuat sekali, tanpa ngomong cabut dibuang cincin emas itu. Lianna likulli maqam maqalan. Sebab di setiap kedudukan itu ada cara tersendiri. Ini namanya hikmah. Jadi kadang keras, kadang begitu. Tergantung. Maka itu syarat da'i kan ada 3 yang disebutkan beliau juga dalam salah satu usul. Apa pertama syarat da'i ini? Ayyakuna aliman bihukmi syar'i. Alim dengan hukum syar'i. Yang kedua, aliman bi kaifiyatid da'wah. Kaifiyatid da'wah jadi kaifiyat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa salisan, aliman bi halil mad'u. Jadi dia tahu tentang keadaan mad'u seperti apa, ya ini. Dengan siapa dia berdakwah. Ini masuk bagian hikmah. Nah. Wahakada yanbaghi likulli man yad'u ila Allah ayanzila al-umur manazilaha. Dan demikianlah hendaklah setiap mereka yang dakwah kepada Allah hendaklah meletakkan perkara-perkara pada tempatnya. Wa alla yaj'ala an-nas ala haddin sawa, dan jangan menjadikan manusia itu satu sama begitu. Semua diperlakukan sama begitu. Ini wal maksud husulul manfaah. Maksudnya adalah untuk supaya mendapatkan manfaat dari dakwah itu.
Nah. Kemudian beliau katakan wa idza ta'amalna ma 'alaihi katsirun min ad-du'at al-yawm, ketika kita renungkan apa yang ada padanya dari dakwah ilallah dengan hikmah, kita kebanyakan dari para dai pada hari ini, masa beliau, wajidna anna ba'dahum ta'khuduhu al-ghirah hatta yanfira an-nas min da'watihi. Ini di masa beliau. Ya. Sekarang mungkin lebih ya, sepeninggal para ulama yang masih aman dari fitan. Ya. Setelah itu fitnah bertaburan. Ini kami dapatkan sebagian mereka ini terlalu bersemangat gitu, ghirah. Semangat sampai saking semangatnya membuat manusia lari dari dakwahnya. Jadi mereka akhirnya malas untuk mengenal sunnah. Tidak suka. Ya sebenarnya tidak tahu mereka itu. Sebenarnya yang dibawa oleh para duat ini baik sunnah, cuman terlalu semangat begitu. Akhirnya manusia jadi takut pada sesuatu yang dia tidak kenal. Apa ini sunnah, masa sunnah begini? Katanya sunnah, ahlu sunnah ya. Masa sunnah seperti ini? Akhirnya mereka takut, lari. Karena terlalu semangat itu. Terlalu semangat itu. Ini seorang ulama yang benar-benar itu gitu ya kawan. Meskipun beliau meninggal, tapi seolah-olah masih hidup. Nasihatnya itu abadi gitu. Nasihatnya itu keluar dari mulut seorang alim itu seolah-olah dia masih hidup, itu cirinya. Seolah beliau itu masih menasihati kita saat ini. Dan biasanya kita menangis setelah cinta dengan tulisan beliau, tulisan seorang alim, misalnya seorang ulama, terus baru tersadar, sudah meninggal ternyata. Nangis biasanya. Gitu. Seolah-olah beliau ini masih hidup dan kita sangat rindu orang seperti ini. Gitu. Ada di tengah-tengah kita semestinya. Sungguh beruntung orang-orang yang sempat bertemu dengan mereka, semisal Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan bisa mengambil manfaat dari beliau. Jadi ketika tersadar, beliau sudah meninggal ternyata, sedih. Itu ini hal yang alami bagi tulabul ilmi yang cinta terhadap ilmu dan ulama yang asli gitu. Ternyata memang seperti itu gitu. Ini bukan hayalan semata, tapi para tulab yang memang seperti itu, cinta pada ilmu dan ulama yang sebenarnya ini. Ini memang seperti itu. Ketika dia sadar, Syekh sudah meninggal ternyata. Sedih, bahkan ada yang menangis. Ini kan, beliau ini seolah-olah menasihati kita ini saat ini. Anna ba'dahum ta'khuduhu al-ghirah hatta yanfira an-nas min da'watihi. Sebagian mereka ahlu sunnah duat gitu, terlalu bersemangat di dalam berdakwah sehingga malah membuat manusia lari, takut terhadap apa yang mereka bawa. La wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman la wajadathu yushhiru bihi biquwwah wa bisyiddah. Ketika seorang mendapatkan orang lain berbuat sesuatu yang perkara haram, la wajadtahu engkau akan dapatkan dia yushhiru bihi biquwwah, akan memperingatinya atau menghardiknya dengan kuat, dengan kekuatan, maksudnya dengan keras, bisyiddah. Yaqul ma takhafullah ma takhshallah wa ma syabah dzalik hatta anfira minhu. Ya, tidaklah kamu takut kepada Allah, ittaqillah, gitu. Artinya dengan bahasa yang keras lah, dengan uslub yang keras begitu. Tidak dengan penuh kelembutan seperti kaifiyah Nabi SAW. Wa ma asbaha dzalik, dan semisal itu sehingga membuat mereka lari dari sunnah. Ya, wa hada laysa bitayyib. Tentu ini bukan kebaikan. Tidak baik seperti ini. Lianna hada yuqabilu bil-didd. Sebab ini akan mendapatkan hasil, yakni lawan yang diinginkan.
ingin berdakwah tentunya hasilnya supaya mereka mau mengamalkan amal saleh dalam Islam. Kalau caranya seperti ini justru yang dihadapi nanti lawannya, malah orang lari. Begitu. Nah, waqad qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah lamma naqala an Syafi'i rahimahullah. Dan Syekhul Islam ketika menukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ma yarahu fi ahli al-kalam, apa yang merupakan pendapat Imam Syafi'i terhadap ahlul kalam, ahlul mantiq. Hinama qal hukmi, kata Imam Syafi'i ketika beliau berkata hukumku fi ahli al-kalam ayadribu bil jarid wan ni'al, hukumanku terhadap ahlul kalam ini adalah dengan dipukul, ayudrabu mungkin begitu, dipukul dengan jarid, pelepah kurma dan sendal. Ayutafa bihim fil asyair, dan dikarak keliling, dibuat tawaf begitu. Maksudnya diarak keliling di tengah masyarakat. Sambil dipukuli sendal, dipukuli pelepah kurma. Wa yuqal, dan dikatakan hada jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah. Ini balasan bagi siapa yang meninggalkan Alkitab wa sunnah. Wa aqbala 'ala al-kalam, dan menerima ilmu kalam. Itu hukumannya Imam Syafi'i. Ta'zir, hukum ta'zir namanya. Ya, bukan qisas ini. Hukum kebijakan dari pemerintah setempat yang tentunya didukung oleh para ulamanya di situ. Ya. Di sini qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah innal insan idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqina lima qalahu Syafi'i min wajhin. Sesungguhnya manusia jika dia melihat kepada mereka ini yang tersesat dengan ilmu kalam atau semisalnya, dia dapatkan mereka ini sebenarnya layak. Atau dalam konteks ini berarti jika melihat mereka ahlul kalam gitu maksudnya, mereka sebenarnya layak mendapatkan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dari satu sisi. Ya. Dari satu sisi mereka layak. Walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hira قد استولت عليهم والشيطان استولت عليهم والشيطان قد استحوذ عليهم begitu. فإنه يرق لهم ويرحمهم. Dari satu sisi ya, pantas ahlul kalam mendapatkan hukuman seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang ditetapkan beliau. Tetapi kalau dilihat dari sisi takdir, wal hayrah, dan kebingungan dia sebenarnya nyari al-haq cuman nyasarnya ke ahlul kalam itu atau sufi dan semisalnya atau jamaah tabligh jadi sufi, sebenarnya dia pengin al-haq gitu. Cuman ya qadarullah gitu, takdir ternyata dia seperti itu. Dan wal hayrah, dan kebingungan yang telah menguasainya, bingung itu nyari-nyari jalan dan nemunya jamaah tabligh, nemunya itu apa misalkan kelompok-kelompok yang lain. Qad istahwa wa syaitan, dan juga kalau kita lihat syaitan sudah menguasainya. Sebenarnya yariqu lahum, ada belas kasihan gitu pada mereka ini. Ada belas kasihan. Nah, ini perhatikan ini. Syekhul Islam nanti. Wa yarhamuhum, dan kita kasihan gitu, sayang pada mereka. Nah, kalau antum sudah dibangun seperti ini, bagus dakwahnya. Bi ainil qadar, harus ada dua sisi. Bi ainil hal, dengan keadaannya, satu sisi memang pantas mereka dihukum seperti hukuman Imam Syafi'i dan semisalnya. Dari satu sisi, dari sisi takdir, kasihan sebenarnya mereka ini tersesat gitu. Sebenarnya pingin jalan kebaikan, cuman nyangkutnya di jamaah sesat, kemudian dia tidak kuasa menahan godaan syaitan sehingga menyesatkan dia. Sebenarnya ada kasihan di situ. Nah,
wa yahmadullah an afahu mimma btalahum bihi. Nah, dan hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari apa yang diujikan kepada mereka. Seorang dai ini harus bersyukur kepada Allah, dia telah selamatkan dari kesesatan. Utu zaka wa ma utu zaka. Mereka ini yang tersesat ini diberikan akal, kecerdasan, tapi tidak diberikan kesalehan. Utu fuhuman wa ma utu uluman. Nah, di sini maksud fuhuman ini insyaallah bukan faham, tapi maksudnya mereka diberi semangat begitu. Tetapi tidak diberikan ilmu. Au utu sam'an au absaran wal afidah fama aghna anhum sam'uhum wal absaruhum wal afidatuhum min syai'. Mereka diberi pendengaran, diberi pandangan, diberi hati, tapi tidak faedah sama sekali. Tidak memberikan faedah pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Wa hakada ya ikhwah, yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nandura ila ahli al-ma'asi bi ainain. Perhatikan ini. Hendaklah kita melihat ahlul maksiat ini dengan dua pandangan, ainus syara' wa ainul qadar. Dari sisi syara' dia memang ahlul maksiat, sudah selayaknya dia dihukum dan semisalnya. Juga dari sisi takdir. Dari sisi takdir kasihan sebenarnya. Waduh, mereka ini sebenarnya diancam ahlun nar ini. Diancam finnar gitu maksudnya, bukan ahlun nar. Diancam finnar kan kasihan sebenarnya. Buat apa hidup kalau itu sia-sia aja gitu. Dia merasa dirinya di atas kebenaran, padahal sebenarnya arahnya ke neraka gitu. Kan kasihan gitu. Nah, di situ hendaklah ada dua pandangan seperti ini seorang dai ini. Ya. Ainus syara' yani la ta'khudna fillah laumata la'im. Kama qala Allah an zaniyah wa zani. Kalau dari sisi syara', tinjauan dari sisi syara', hendaklah dia tidak takut terhadap Allah, maksudnya dalam terhadap tidak takut dalam menegakkan, maksudnya kalimatullah laumatal laim, celaan mereka yang mencela. Ya. Kalau dari sisi syara' tidak usah takut begitu. Ini dipotong tangannya, dipotong begitu. Artinya terus yang Syafi'i misalkan harus dipukul misalkan pakai sendal, tidak usah takut untuk menegakkan kalimatullah, celaan bagi mereka yang mencela. Mereka dalam dalilnya beliau bawakan terhadap firman Allah terhadap mereka yang berzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Untuk pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah, ya, maka cambuklah mereka salah satu dari keduanya 100 cambukan. Ya, syahidnya wala ta'khudkum bihima au bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian ketika menyiksa atau menghukumnya itu, jangan berbelas kasihan di dalam menegakkan agama Allah. Dari sisi syarak pantas gitu, harus diperlakukan seperti itu. Kita tidak boleh kasihan gitu, tidak boleh kasihan. Memang pantas kamu, karena masyarakat berallah, kamu telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, pantas itu. Tapi wananduru ilaihim bi ainil qadar. Dan kita melihat juga dari sisi takdir, wanarhamuhum, ya, wanarqulahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husulil maqsud wa zawalil makruh. Dari sisi takdir kita menyayangi mereka sebenarnya dengan bersikap lembut dengan mereka, dan kita perlakukan dengan apa yang kita pandang itu lebih dekat untuk hasilnya yang kita inginkan. Maksudnya terimanya dakwah dan sebagainya, taubatnya dia dari maksiat dan sebagainya. Kasihan gitu. Nah, kalau antum kasihan sama orang ini, kalau antum kasihan sama orang yang terjerumus ini, harusnya kan bagaimana caranya orang ini keluar dari itu gitu. Kalau kita kasihan gitu, kan kasihan dia terjerumus perbuatan dosa, nanti akan disiksa sama Allah SWT. Harusnya kan gimana caranya orang ini taubat begitu. Ini akan lebih menyemangati kita kalau dilihat dari dua sisi ini.
Bukan kita langsung dari sisi anak alim, anta jahil. Kamu salah, dolal, kufur, sudah khalas. Sudah begitu, artinya tidak dilihat dari sisi ini. Ainul qadar gitu. Artinya dakwahnya cuma gitu. Jadi aku seorang pemberi nasihat, sudah mau ya sudah, terserah. Ya kan? Hah? Ada juga, gini loh maksudnya. Paham enggak maksudnya Syekh ini? Kalau yang seperti itu gayanya gitu. Anak dakwah kamu haram, enggak boleh itu kamu finna, nanti ancaman neraka dan sebagainya. Ya sudah kalau enggak mau gitu. Gitu semisal. Itu sebenarnya dia cuma dari satu sisi ya. Ini ainus syara. Pandangan syara ya. Memang pantas kamu ahlul bidah finnar gitu, dilakukan seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan satu sisi lainnya, sisi takdir, kan kasihan sebenarnya. Buat apa tuh hidup nyari duit banyak senang-senang nanti di neraka juga kan kasihan itu. Kita bukan sok tahu gitu, tapi kan sudah jelas cirinya itu. Allah SWT memberikan ciri, Rasulullah juga memberikan ciri-ciri ahlul bidah finnar gitu. Kita tahu mereka seperti itu. Kan jadi kasihan. Kalau kita kasihan, akhirnya kita sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh supaya dakwah diterima dengan memperlakukan yang apa caranya lebih dekat diterimanya gitu dakwah ini. Jadi ila husulil maksud wa zawal makruh. Supaya menghasilkan apa yang diinginkan dan hilangnya yang dibenci. Wa hada min athari talibil ilm bi khilafil jahil alladhi indahu ghirah lakin laysa indahu ilm. Ini tariqahnya ahlul ilmi. Ya, jejak para talabul ilmi berbeda dengan jejak orang jahil yang cuma memiliki semangat saja tapi tidak punya ilmu. Fa talibul ilmi da'iyah ila Allah yajibu istamil al-hikmah. Ya, artinya maka wajib bagi penuntut ilmu yang dai kepada Allah wajib untuk menggunakan hikmah. Ya. Mafhum ya insyaallah ya. Ainul syara' wa ainul qadar. Jadi akan lebih hikmah kepada untuk dakwah insyaallah. Baik, na'taf min huna insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka